Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-khusyu'. Pembahasan khusyuk adalah bagian dari dimensi spiritual ibadah. Dimensi spiritual itu ada 5 atau 6 ya. Dimensi intelektual, ada dimensi ideologikal. Dimensi ideologikal itu dimensi keyakinan, sisi keyakinan atau sisi keimanan ideologikal. Ada dimensi ritual, itu sisi fikih, sisi hukum, aspek lahiriah dari ibadah itu dimensi ritual. Keempat, dimensi spiritual. Spiritual itu roh ibadah. Nah, dimensi spiritual itu ada 3, yaitu aspek khusyuk, ikhlas dan mahabbah. Ikhlas dan mahabbah sudah kita bahas, dan khusyuk sudah kita bahas sebahagian. Baru setelah itu pasca ibadah ada aspek dimensi moral dan dimensi sosial. Ya, ada pra ibadah, ada pelaksanaan ibadah, ada pasca ibadah. Dimensi spiritual salah satunya adalah al-khusyu'. Modal utamanya sudah disampaikan, yaitu surat Al-Baqarah 145, 146. Modal utama khusyuk itu yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, meyakini, meskipun menggunakan kata dhanna karena ada hubungannya dengan mulaqu rabbihim, maka terjemahannya meyakini. Kata dalam bahasa apapun itu bisa berbeda maknanya kalau berada dalam kalimat yang berbeda. Kata dhanna di surat Al-Hujurat itu prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka. Gak boleh diterjemahan yakin di sini, jelas. Tapi dalam surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, sama-sama menggunakan kata dhanna, yadhunnu. Gak boleh terjemahin prasangka di sini. Dan Depak juga menerjemahkannya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Di apa yang membuat berbeda kata itu, yaitu posisi kalimat. Dalam bahasa ilmu nahwu itu ada murad. Murad itu maksud, tujuan, kira-kira itu. Kemarin khusyuk menurut Al-Ghazali ya, ada 6. Pertama ada huzurul qalbi, kehadiran hati. Yang kedua ada tafahum. Baru pertama mana kalau nggak salah, huzurul qalbi, kehadiran hati itu upayanya adalah datang sebelum adzan. Itu upaya itu, mandi, berwudu yang bagus atau mandi. Tentu saja yang mandi lebih serius daripada yang wudu saja. Ini yang, tapi dalam kondisi tertentu, tentu saja kalau di kantor kan nggak mungkin mandi. Kemudian memakai baju yang bersih, rapih. Itu berdasarkan surat Al-A'raf, ya alladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum
inda kulli masjidin. Itu jelas langsung perintah Allah itu. Ambillah pakaianmu yang bagus, zinatakum, ya bersih rapi lah begitu, inda kulli masjidin. Yang memakai baju pilihan, mukena yang bagus, baju yang bagus, tambah wewangian, tentu saja lebih serius dengan orang yang pakai baju ala kadarnya, lebih serius, lebih berniat. Toh kita ke kantor juga bajunya kan serius, yang di laundry kan, pakai wewangian. Itu ke kantor menunjukkan bahwa bapak berniat ke kantor itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu. Kemudian mendengarkan adzan dan menjawabnya. Tidak berdebatlah di masjid sebelum sholat itu, gak usah banyak berdialog, tapi dibiarkan saja setiap orang yang masuk ke masjid itu menjalankan ritual pembukaan, menjawab adzan, mendengarkan adzan, berzikir, dibiarkan aja. Jadi jangan dibiasakan ngobrol sebelum sholat itu. Karena itu sudah menjadi pengantar kepada kehusyuan. Itu diantaranya pengantar kepada hudurul qalbi, hadirnya hati. Apapun kan ada pengantarnya, apapun. Oke, sekarang masuk kepada yang kedua, yaitu tafahum, memahami apa yang dibaca, memahami apa yang digerakkan, mengangkat tangan, berdiri, ruku, sujud itu kira-kira apa filosofinya? Ada di situ, ada dimensi intelektualnya, ada dimensi pemahaman di situ. Surat An-Nisa menyindir agak keras itu. Apa sih definisi mabuk dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu sedang mabuk. Agak dipikir-pikir, apa mungkin orang sholat mabuk dulu? Kan gak mungkin ya sebenarnya. Orang mabuk dulu mau sholat. Jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Memang ayat ini ayat tentang urutan atau tahapan diharamkannya minuman keras. Minuman keras itu kan tidak langsung diharamkannya itu, tapi ayatnya itu turun secara bertahap. Kenapa? Karena minuman keras sudah menjadi bagian budaya yang melekat pada masyarakat jahiliyah. Tidak langsung diturunkan sekaligus, tetapi bertahap. Salah satu ciri khas syariat Islam itu adalah at-tadarruj fit tasyri', bertahap di dalam mensyariatkan, tidak sekaligus. Dan itu sangat manusiawi sebetulnya itu. Apapun by proses, harus melalui tahapan, melalui proses. Tapi ayat ini juga di samping urutan atau proses turunnya wahyu, ayat ini juga bercerita tentang sholat khusyuk. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Itu agak ramai ulama membahas. Apa mabuk itu definisinya? Ayat selanjutnya, hatta ta'lamu ma taqulun. Itulah definisi sadar. Sampai kamu menyadari, mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi mabuk artinya tidak memahami, tidak mengetahui apa yang kita ucapkan. Sedangkan kalau kita tidak memahami apa yang kita ucapkan, itu namanya mabuk.
Jika kita memahami yang kita ucapkan, itu namanya sadar. Apakah kita memahami yang kita ucapkan mulai dari takbir sampai salam? Jika iya, berarti sholat kita sudah dalam keadaan sadar. Tapi kalau kita tidak memahami ucapan yang kita baca dalam sholat dari awal sampai akhir, kita sedang mabuk. Itu menurut ayat itu tuh kira-kira seperti itu. Ini mengisyaratkan kita harus ada effort lah, harus ada usaha. Setelah kita sholat kita sesuai sunnah, rukunya bagus, bacaannya benar semuanya, maka pekerjaan selanjutnya kita memahami apa yang dibaca. Masa seumur kita ini yang sholat sudah puluhan tahun, yang kita baca di dalam sholat aja kita nggak paham, itu kan agak naif ya Pak ya. Dan tidak banyak kan kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat itu. Saya berani ngomong begini karena kepada jamaah yang sudah biasa sholat, sudah bertahun-tahun sholat. Kalau kepada yang lain, kepada yang masih jarang sholat, nggak berani saya ngomong begini. Kita sudah sholat itu ada nggak ratusan? Ada ratusan, ribuan ada kali sholat itu. Karena sehari 5 kali, setahun 360 kali 5 itu udah hampir 1000 itu. Nah, udah 1000 lah. 365 hari ya. Kali 3 kali 5 udah lebih 1000. Satu tahun udah lebih 1000 kali sholat itu. Adalah kita tidak memahami isi yang dibaca itu kan. Nah, itu menunjukkan kita nggak serius, memang nggak ada effort itu. Nggak ada usaha. Paling tidak Al-Fatihah. Kalau surat-surat ya nggak apa-apa, nggak paham juga. Nah, Al-Fatihah paling tidak. Kemudian ini mohon maaf ya, yang dibaca imam dalam sholat itu yang paling panjang itu subuh, yang paling seukuran tadi itu, tidak boleh lebih lah. Ya sekitar itulah, tidak boleh. Di Masjidil Haram itu punya tradisi seperti itu, dan Rasulullah juga membaca sholat di subuh rada panjang. Tapi tidak ada berita, tidak ada hadis, tidak ada kabar yang menunjukkan Nabi itu sholat wajibnya itu, memimpin sholat wajibnya itu panjang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya tidak terlalu panjang. Yang paling panjang subuh ya seukuran surat As-Saff, surat Al-A'la, surat Jum'ah. Kira-kira kenapa? Di samping kalau duhur, asar, maghrib, isya itu keperluan orang masih dalam kesibukan, itu di samping itu. Kedua, kalau kita membaca, kalau imam membaca panjang itu pikiran suka kemana-mana itu pasti. Saya tanya kepada bapak-bapak yang sering jadi makmum, benar gak kalau imam membaca ayat yang kita sendiri gak tahu, gak paham, tapi panjang gitu. Apalagi kalau suaranya jelek. Kalau suaranya enak mendingan, bagus, enak, kita menikmati kan. Kalau suaranya enak. Lalu suara jelek, tajwidnya nggak bagus, tapi panjang gitu, tersiksa, terus tersiksa. Makanya kalau yang nggak bagus gitu, merasa kurang bagus, ya jangan panjang-panjang caranya supaya tidak tersiksa orang di belakang. Bapak, ada orang yang nyanyi lagunya lagu bagus Pak, lagunya Everything I Do It For You misalnya. Lagunya Bryan Adams. Tapi dinyanyikan oleh orang yang sumbang, kan tersiksa Pak sebenarnya. Tidak mau mengulang lagi. Kira-kira begitu. Nabi dikabarkan sholatnya panjang itu dalam sholat sendirian, sholat tahajud. Itu ada riwayatnya. Panjang itu. Emang sendiri tujuannya juga. Cuman Anas ikut, salah sendiri dia. Salah ikut. Jadi ayat-ayatnya juga di sifat sholat Rasulullah. Nasiruddin Al-Albani kan ada sifat sholat Nabi. Ada contoh-contoh Nabi membaca surat itu.
Nggak ada yang panjang-panjang Pak kalau sholat wajib itu. Nabi suka surat yang pendek-pendek, maksudnya ayatnya itu namanya mufassal Pak. Seperti Sabbihisma rabbikal a'la, kan pendek itu satu baris itu 2 ayat gitu misalnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah was sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud. Sifat-sifat ayat-ayat mufassal itu di samping sastranya sangat tinggi kan, ujungnya itu orang sudah bilang murwakanti, kalau orang Indonesia ini bersajak. Itu memang enak Pak, surat-surat yang mufassal itu pendek-pendek, ujungnya itu bersajak, isinya juga berat, bagus, sastra. Kalau dalam bahasa sastra Indonesia itu ayat-ayat yang panjang itu namanya berbentuk prosa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu yang panjang-panjang itu namanya prosa. Tapi kalau ayat-ayat mufassal yang pendek itu namanya puisi. Bentuknya itu berbentuk puisi. Jadi Rasulullah sering membaca ayat-ayat yang puitis, yaitu ayat-ayat yang mufassal yang pendek-pendek, karena memang ujungnya juga sama. Jadi memang enak di kupingnya juga. Itu bacalah hadis, ada imam yang bijak itu, imam yang faqih, yang paham itu adalah imam yang bacaan sholatnya kalau memimpin tidak lama. Salah satu imam yang ngerti, yang faqih itu kalau membaca di sholat wajib itu tidak panjang. Bayangin kalau sholat duhur panjang kayak apa. Nah, tafahum, memahami apa yang dibaca itu. Jadi PR kita kepada yang belum bisa, ingin meningkatkan kualitas sholat kita, ingin meningkatkan kualitas kehusuan kita, adalah itu memahami apa yang dibaca. Subhana rabbiyal azim itu apa sih? Subhana rabbiyal azim itu Subhana rabbiyal a'la, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Ada macam-macam, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Itu macam-macam doa ruku, doa sujud itu. At-tahiyyat. Yang paling berat apa, yang paling panjang? Al-Fatihah doang Pak. Al-Fatihah doang. Insyaallah lah kita udah bisa semua lah itu. Udah bisa semua. Memahami apa yang dibaca itu membantu kehusuan. Dan yang membantu kehusuan tentang tafahum ini adalah membacanya itu tartil. Tartil itu perlahan lah. Membacanya itu tidak cepat-cepat, tumaninah. Membantu kehusuan untuk memahami yang dibaca itu tumaninah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kan jelas itu Pak. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jangan subhanallah, subhanallah. Bapak jelas enggak dengar? Enggak kan? Subhanallah, subhanallah. Apa itu yang dibaca itu? Orang Arab juga enggak paham itu. Orang Arab sendiri. Tapi ini jelas subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana. Meskipun tidak pakai wa bihamdihi boleh, tidak pakai wa bihamdihi boleh. Yang pakai wa bihamdihi tidak bid'ah, yang tidak pakai wa bihamdihi tidak bid'ah. Jadi kilahuma sawa, bolehlah itu dua-duanya itu. Tapi waktu dulu saya belajar di Persis, saya pernah juga di Persis Pak. Itu menganggap yang pakai wa bihamdihi itu bid'ah katanya. Ternyata enggak, di sifat salat Nabi ada tuh. Dan hadisnya sahih juga, yang pakai wa bihamdihi dan tidak pakai wa bihamdihi di sifat salat Nabi. Nasiruddin Al-Albani itu ada. Jadi itu yang kedua, tafahum, memahami apa yang dibaca akan membantu kehusyuan. Sampai sini saja. Nanti yang keempatnya ta'zim, mengagungkan, hebah, merasa ada wibawa Allah di sini. Ketika kita salat itu seperti kita menghadap raja yang memiliki wibawa. Hebah itu wibawa. Ada roja, harapan, ada khauf, takut. Demikian, insyaallah dilanjutkan
episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.